Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga teman-teman kita yang lagi sakit, semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, di sini saya mau pengisian pemulihan pajak Amerika ya. Yang mana pada pengisian pemulihan pajak ini sangat wajib bagi AdSense kita yang udah memenuhi minimum penarikan. Walaupun belum memenuhi minimum penarikan, teman-teman diwajibkan untuk mengisinya ya. Oke, baiklah teman-teman semua, di sini langsung saja ya, saya ini udah login di Google AdSense-nya ya. Setelah itu teman-teman klik pojok kiri atas ya, info pembayaran. Baik, ini tampilannya ya, bahwa kita harus diwajibkan mengisi pemulihan pajak Amerika ya. Setelah itu teman-teman klik aja kelola info pajak. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Langsung saja kita tambahkan info pajak. Mulai formulir. Kita klik mulai formulir. Setelah itu teman-teman ada tampilan seperti ini, kita langsung aja klik perorangan. Setelah itu berikutnya, oke, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Maka kita jawab tidak ya. Setelah dua item ini terisi, maka kita klik berikutnya. Baik, nah ini pilih jenis pemulihan pajak. Teman-teman, di sini sedikit saya jelaskan ya. Untuk yang atas itu lebih fokus perorangan ya, yang bawah ini lebih ke bisnis ya, akun bisnis, seperti kurang lebih seperti itu teman. Nah, kebetulan di sini kita perorangan, kita isi aja yang paling atas ya, mulai formulir. Kita klik. Oke, setelah itu kita isi nama ya teman, nama. Nah, ini namanya individu yang merupakan pemilik manfaat ya. Oke, untuk nama DBA kita kosongkan aja. Setelah itu wilayah negara atau wilayah keluarga negara Indonesia, kita pilih Indonesia. Oke, nah sekarang tin asing ya. Tin asing ini teman-teman isi nomor NPWP teman-teman. Jadi di sini teman-teman salin NPWP teman-teman isi. Di sini saya sudah nyalin, terus saya tempel. Nah, di sini bisa dikosongkan teman-teman jika belum ada NPWP. Tetapi alangkah baiknya teman-teman bikin NPWP, karena jika kita mempunyai NPWP maka potongan pajaknya sedikit teman-teman. Jadi 0 sampai 10% teman-teman. Jika kita tidak menggunakan NPWP maka potong pajaknya besar teman. Potong pajaknya sekitar 30% lah, kurang lebih seperti itu teman. Jadi menurut saya disarankan bikin NPWP. Setelah itu teman-teman pilih berikutnya ya. Ini udah saya isi nomor NPWP nya. Setelah itu saya klik berikutnya. Oke, baik, di sini teman-teman alamatnya ya. Nah, untuk alamat tinggal permanen di sini nggak usah, ini nggak saya checklist ya, nggak saya checklist, saya isi dulu ya. Baik teman-teman, ini udah saya isi alamat dan juga kota ataupun kabupaten, kode pos serta provinsi udah saya isi. Nah, di sini teman-teman alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Jadi teman-teman, jika seandainya teman-teman alamat tempat tinggal teman-teman sama seperti KTP, maka kita klik kolom ini. Jika beda maka teman-teman harus wajib mengisi dicantumkan ini. Maka di sini saya kebetulan KTP sama alamat tempat tinggal sama, saya klik. Oke, berarti dalam arti alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap kita sama seperti KTP. Oke, selanjutnya berikutnya ya. Baik teman-teman, di sini teman-teman pada
yang ketiga ini teman-teman, yang mana pada dua opsi. Jika kita tidak menggunakan NPWP, maka kita jawab tidak. Dan jika kita menggunakan NPWP, ya, maka kita jawab iya. Nah, tadi saya menggunakan NPWP, saya jawab iya. Setelah itu checklist. Bagian ini teman-teman, karena saya menggunakan NPWP, maka saya klik iya dan saya checklist. Setelah itu negara kita pilih negara Indonesia. Checklist. Sekarang checklist pasalnya. Untuk tarifnya perjanjian yang lebih rendah 10%. Sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan di bagian perjanjian pajak memiliki manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak, memenuhi persyaratan wajib perjanjian dan tidak memperoleh pendapatan royalti hak cipta lainnya, dan diatribusi ke bentuk usaha tetap di Amerika. Kita klik aja checklist ya. Setelah itu lanjut aja kita layanan atau pendapatan bisnis lainnya seperti AdSense, tapi tidak termasuk AdSense untuk YouTube. Kita klik checklist ya teman-teman. Selanjutnya kita isi lagi ya. Kita isi pasalnya dan juga pemotongan tarif pajak yang lebih rendah. Setelah itu kita checklist lagi. Lanjut ke checklist yang ketiga, loyalty, film dan TV. Sama, kita klik pasalnya dan juga pemotongan tarif perjanjian yang lebih rendah. Setelah itu teman-teman tinggal checklist. Oke, pada tahap ini udah kita checklist semua teman-teman, dan juga udah kita isi semua kolom-kolomnya. Lanjut, ketika udah semua kita isi, teman-teman langsung berikutnya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita udah mengisi perjanjian pajak, maka ketika kita menggunakan NPWP, maka dia lebih kecil teman-teman. Lihat di sini, maka lebih aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika Serikat. Kita checklist aja tidak. Oke, di sini kita checklist tidak ya teman. Setelah itu kita checklist. Setelah itu berikutnya. Oke, baik teman-teman. Setelah ini teman-teman tinggal di checklist aja. Saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Nah, jadi tanpa kertas ini kita checklist, maka dapat kiriman dari email ya teman. Jika teman-teman menggunakan terima dokumen melalui surat, maka nanti masuk di kantor pos teman. Nah, di situ saya pengiriman secara elektronik ya, atau tanpa kertas kita mendapatkan. Jadi kita cukup mendapatkan surat perjanjian tersebut ataupun perjanjian pajak tanpa kertas, cuma dikirim melalui email. Setelah itu kita klik berikutnya. Di sini saya tidak menggunakan fisik, jadi non fisik ya, yang dikirim melalui email. Berikutnya, sekarang berikutnya ya. Oke, setelah itu saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya akan yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Tinggal teman-teman checklist aja. Oke teman-teman, sekarang berikutnya, yang mana pada ini teman-teman klik checklist. Setelah itu teman-teman scroll, wajib di checklist. Setelah itu ini kita kosongkan ya. Maka di sini langsung saja, apakah Anda mengkonfirmasi bahwa Anda adalah pemilik manfaat yang disebut dalam bagian identitas pajak di formulir pajak, nama pemilik manfaat? Maka kita jawab iya, saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Oke, di sini namanya udah benar. Sekarang kita tinggal kirim. Ketika kita udah klik tadi ya teman. Nah, di sini jika kita tidak ada permasalahan pada rekening maupun adsense sama, dia langsung saja ya dan selesai. Nah, ini kebetulan pada adsense saya ini kemarin berbeda ya, bahwa
berbeda rekening sama AdSense-nya. Jadi di sini udah saya ganti ya, saya sesuaikan dan ada notifikasi seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan KTP ya, teman, untuk verifikasinya. Udah saya lakukan dan juga udah diterima oleh pihak YouTube. Di sini saya bisa lihat di email juga bisa. Nah, ini teman. Jadi di sini 14 Mei ya. 14 Mei saya menaikkan pajak tersebut, dan jika udah 2 hari baru diterima oleh AdSense-nya ya. Nah, di sini informasi pajak Anda disetujui. Oke, di dalam waktu 2 hari ya teman. Dan di sini saya lihat di AdSense-nya tampilannya seperti ini, bahwa pajak tersebut udah diterima dan bisa kita lihat di sini teman, tampilkan info pajak. Oke, begini tampilannya ya. Begini tampilannya jika udah selesai. Ini udah disetujui ya, udah setuju semua. Ini saya mau lihat contohnya. Oke, berarti udah selesai ya teman. Mungkin itu saja teman, dapat sharing pada video ini. Semoga teman-teman semua yang belum monet akunnya semoga cepat monet ya. Dan saya akhirnya ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.